Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dafa Prayoga dari kelas 5 MIC. Di video kali ini saya akan membahas tentang pembuatan aplikasi kasir pada Visual Basic. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum pemrograman visual. Nah, dalam pembuatan dan pengembangan aplikasi kasir ini, saya sudah membuatkan beberapa form dan juga database yang diperlukan dalam pengembangan aplikasi ini. Untuk form yang saya buat, itu saya ada form 1. Form 1 ini ialah form untuk kasir, form default untuk kasir. Lalu di sini saya sudah buatkan juga admin form yang dimana admin form ini berguna untuk admin untuk menambah, mengurangi, atau mengupdate semua barang yang ada di dalam kasir. Lalu di sini saya juga menambahkan form login, yang dimana form login ini apabila user memilih untuk login di bagian kasir, maka dia akan move atau pindah ke form 1 dan sebaliknya, jika user menginput data admin, maka user akan ke halaman admin itu sendiri. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pengembangan aplikasi kasir ini di Visual Basic, yang pertama saya akan menjelaskan secara singkat database-database yang sudah saya buat dan bisa digunakan dalam pengembangan aplikasi ini. Untuk database sendiri saya menggunakan MySQL dan Exam. Untuk pembuatan database-nya saya sudah buat sebelumnya, yang dimana database-nya sendiri itu saya namakan dengan database kasir, yang dimana di dalam database ini saya sudah menyiapkan 4 tabel. Yang pertama itu ada tabel produk, yang kedua itu ada tabel transaction item, yang ketiga ada transaction, yang keempat ada user. Yang dimana keempat tabel ini sudah mempunyai isinya masing-masing. Ini bisa dilihat di tabel pertama, itu tabel produk. Itu terdiri dari kolom ID, name, price, stock, dan kategori. Kenapa saya bedakan kategorinya di sini? Karena untuk memudahkan kasir untuk menyortir barang-barang mana saja berdasarkan kategori-kategori yang sudah saya buat. Di sini kategori yang saya buat itu ada 3, ada sepak bola, ada badminton, dan juga ada basket. Lalu di sini juga saya sudah menyiapkan beberapa item yang sudah siap digunakan dalam aplikasi kasir saya. Lalu di bawahnya ada tabel transaction item. Di sini transaction item itu bisa dilihat ada kolom ID, transaction ID, produk ID, quantity, price, dan subtotal. Lalu di bawahnya juga ada tabel transaction. Tabel transaction ini adalah tabel yang menyimpan seluruh transaksi yang sudah dibuat, yang dimana yang di dalamnya ada tabel ID, kolom total, dan create at. Create at di sini maksudnya kapan transaksi ini dimulai. Lalu sini saya juga menambahkan tabel user. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tabel user itu berguna agar user dapat masuk ke halaman yang dituju berdasarkan role-nya masing-masing. Di sini saya sudah masukkan kolom ID, username, password yang sudah saya hash, lalu ada role dan juga kapan itu dibuat. Di sini saya menyiapkan 2 role saja, yaitu admin dan juga kasir, karena aplikasi yang saya kembangkan ini berfokus pada pengkasiran. Oke. Oke, selanjutnya di sini yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu pembuatan form login yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, di form login ini saya buatkan dengan beberapa toolbox yang saya gunakan. Yang pertama itu ada label 1 di sini saya ketikkan login sistem kasir dan saya gunakan background color untuk mempercantik tampilan login ini. Lalu di sini saya buatkan label 2 yang bernama username. Lalu ada saya buatkan dan saya tambahkan
text username, text box. Lalu di sini saya tambahkan lagi label dengan nama password. Lalu di sini saya tambahkan password. Lalu di sini saya tambahkan button login dan cancel. Oke, untuk kodenya sendiri saya sudah ketikkan agar form yang sudah saya buat itu dapat lanjut dan dapat move ke halaman yang dituju. Di sini saya sudah misalkan kalau misalnya admin itu bisa masuk dengan password admin 123 dan kasir juga bisa masuk di kasir 123. Oke, untuk saya akan demokan dulu untuk form login. Oke, sekarang saya sedang mengerunkan form login ini. Oke. Oke. Sebentar lagi akan tampak terlihat. Oke. Form login. Oke. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, di sini kita akan diinstruksikan untuk memasukkan username dan password yang sudah ditentukan sebelumnya. Oke, di sini saya akan demokan apabila kita memasukkan nama admin dan passwordnya admin 123, lalu kita login, maka akan tampil ke halaman admin. Dan jika kita masuk ke halaman kasir, maka kita akan masuk ke form kasir yang sudah saya buat. Oke, ini nanti saya jelaskan. Oke. Oke, saya off-kan dulu. Nah, selanjutnya di sini saya sudah buatkan juga form 1 yang dimana form 1 ini berupa form untuk halaman kasir. Nah, bisa dilihat di sini saya sudah membuat sebuah form kasir yang sudah saya desain sebelumnya dan sudah bisa terjalan. Di sini untuk membangun sebuah desain dari form kasir, saya gunakan di sini panel dan juga ada label. Di sini saya gunakan banyak sekali panel. Lalu terdapat juga button yang bisa dilihat di sini. Lalu ada teks juga dan juga di sini masih terdapat juga label. Di sini terdapat lagi label total dan juga button lagi. Nah, di sini tadi sudah didemokan sebelumnya pada aplikasi login, pada form login. Tadi saya juga sempat untuk menggunakan button logout ini untuk keluar dari halaman kasir. Gitu. Nah, di sini juga saya sudah membuatkan kode agar desain dari form 1 yang sudah saya buat sebelumnya itu dapat berjalan di aplikasi kasir yang saya kembangkan. Nah, di sini juga saya sudah menghubungkannya dengan MySQL. Lalu di sini saya sudah buatkan kode yang dimana di sini bisa memanggil seluruh isi dari database yang sudah saya buat dan saya jelaskan sebelumnya. Di sini terdapat perintah-perintah SQL yang dimana ada select, ID, ada order by, dan juga di sini ada kode-kode pendukung lainnya yang dimana kode-kode ini mendukung untuk pengembangan aplikasi kasir pada form kasir. Oke. Oke, saya run lagi. Oke, sebelum itu kita diarahkan untuk login lagi terlebih dahulu karena memastikan keamanan dari sistem yang sudah dibuat. Oke, nah
Di sini bisa dilihat bahwa pada halaman kasir itu terdapat beberapa fitur. Yang pertama di sini saya akan jelaskan fitur kategori. Fitur kategori di sini yang sudah saya jelaskan sebelumnya di database itu berfungsi untuk mensortir barang-barang berdasarkan kategori yang sudah dibuat. Nah, di sini terdapat 3 kategori yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ada kategori badminton, di sini bisa terlihat ada barang-barang dari kategori badminton, itu ada net badminton, ada raket, ada shuttlecock. Lalu di sini ada basket. Nah, di sini bisa dilihat ada bola basket, lalu ada jersey NBA, lalu ada ring basket portable dengan harga dan stok yang sudah disiapkan sebelumnya di dalam database. Lalu terakhir ada kategori dari sepak bola. Nah, di kategori sepak bola ini juga sama seperti sebelumnya, yaitu di kategori badminton dan juga basket terdapat beberapa barang yang berkaitan dengan sepak bola. Di sini juga terlihat harga dan juga stok yang tersedia. Nah, apabila kita tampilkan semua kategori, maka akan tampil semuanya kategori yang ada di dalam database. Oke, selanjutnya di sini saya akan mendemokan bagaimana sistem kasir pada form kasir ini dapat berjalan. Oke, di sini saya akan misalkan memesan barang dengan stok terbanyak di sini atau ada jersey Real Madrid. Di sini saya ingin men-check out sebanyak 5 item. Nah, pada aplikasi kasir ini, untuk menambahkannya ke keranjang, kita perlu klik button tambah ke. Maka otomatis barang yang sudah dipilih akan move ke bagian keranjang. Nah, di sini bisa dilihat bahwa barang yang kita input tadi akan masuk ke halaman keranjang. Di sini juga langsung dihitung beberapa jumlah total yang dapat dibayarkan oleh customer. Di sini dengan harga satu jersey Real Madrid itu seharga 2,5 juta dan dikalikan 5 langsung oleh sistem, maka dihitung subtotalnya ada 12.500.000. Oke, selanjutnya di sini saya akan menambahkan hmm, check out untuk sarung tangan kiper. Sarung tangan kiper di sini saya cukup beli satu aja. Nah, di sini langsung menambah otomatis sistem yang sudah saya buat. Lalu di sini saya ingin membeli net badminton. Net badminton di sini saya ingin membelikan 2 item. Nah, saya tambah mungkin sudah cukup. Nah, bisa dilihat dan diingat juga sebelumnya di jersey Real Madrid saya sudah check out dan stoknya 76. Lalu sarung tangan tadi saya check out 1 dan kita akan bayar terlebih dahulu dan kita akan buktikan apakah stok di tampilan kasir ini akan berkurang. Oke, kita lanjut dulu ke halaman keranjang ya. Di halaman keranjang ini kita akan bayar seluruh barang yang sudah kita pesan sebelumnya. Oke, saya akan klik bayar. Nah, di sini akan tampil proses pembayaran yang sudah terbuat dan muncul sebagai pop-up di sini. Apabila di sini sudah tampil secara otomatis berapa total jumlah yang harus dibayarkan oleh customer. Dan di sini juga kita bisa edit berapa nominal yang akan kita serahkan. Di sini misalkan saya serahkan 14 juta. 14 juta. Oke, saya klik proses pembayaran. Nah, di sini akan tampil total dan berapa bayaran yang sudah kita setor ke sistem. Di sini dengan total biaya barang 13 juta 20.000 dan kita bayar 14 juta, maka kita akan mendapatkan kembalian sebesar 980 Oke, di sini juga akan tampil struk pembayaran yang sudah dicetak oleh sistem. Oke.
Oke, terima kasih. Dan untuk cetak struk ini fitur akan segera hadir. Oke, nah bisa dilihat stok yang sudah kita belanjakan tadi. Contohnya ada jersey Real Madrid dengan stok awal 76, sekarang berkurang menjadi 71. Maka bisa dipastikan sistem ini sudah terintegrasi dan juga sudah bisa berjalan sebagaimana mestinya. Oke. Nah, untuk aplikasi di bagian kasirnya itu sudah selesai. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada bagian admin yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, sama seperti halaman form tadi, form 1 untuk kasir tadi, di sini pada halaman admin saya juga sudah buatkan dan sudah saya desain sedemikian rupa agar desain dari halaman admin ini dapat menarik. Oke, di sini saya gunakan toolbox, yaitu ada panel, ada label, ada text name, button name, lalu ada button juga di sini. Lalu juga di sini saya sudah tambahkan form lagi, lalu ada button logout di sini. Oke, di sini ada menu drop down. Di sini juga bisa terdapat beberapa button yang bisa digunakan dalam pembuatan dan mendukung form bagian admin. Oke, di sini untuk kodenya itu sudah saya buat juga sebelumnya. Di sini saya sudah integrasikan dengan MySQL. Lalu di sini sudah saya buatkan kode sedemikian rupa untuk mendukung aplikasi pembuatan kasir ini. Bisa dilihat juga di sini ada kode-kode SQL yang bisa digunakan untuk pengembangan form admin. Oke, di sini ada perintah select dan juga ada perintah-perintah untuk button. Di sini juga ada perubahan desimal ke integer. Juga ada kode untuk button delete dan lain. Dan juga di sini ada perintah untuk button logout, key press, dan take price dan hasil dari text price-nya. Oke, selanjutnya saya akan demokan kembali untuk halaman kasir yang sudah saya buat. Oke, sama seperti halaman kasir sebelumnya, pada halaman admin juga kita diinstruksikan untuk login terlebih dahulu. Oke. Nah, sebelumnya coba kita masuk ke halaman admin. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada halaman admin. Di halaman admin ini berguna agar admin dapat menambahkan, mengupdate, dan juga menghapus data dari barang yang ada di dalam kasir itu. Nah, pertama kita akan mencoba untuk menambahkan barang. Di sini saya akan menambahkan, misalnya saya akan menambahkan jersey lagi, jersey Manchester United, musim 2025-2026. Di sini dengan harga satuannya saya misalkan sebesar 1.500.000, 1.500.000. Lalu untuk stoknya di sini saya misalkan ada 50 stok dengan kategori yaitu kategori sepak bola. Di sini saya akan simpan. Dah,
maka akan terlihat notifikasi data berhasil disimpan dan jersey Manchester United yang sudah saya tambahkan sebelumnya akan tampil di bagian data dari kasir. Lalu di sini saya buatkan lagi eh, barang yang sama 2025-2029 di sini untuk membuktikan fitur untuk hapus barang dari admin. Oke, data juga kembali tersimpan di sini. Di sini tadi, oh sebelumnya maaf, di sini tadi karena kita masih untuk masih di halaman jersey Manchester United 2025-2026, maka sistem akan mengupdate terlebih dahulu perubahan yang sudah kita buat di jersey Manchester United sebelumnya, yang dimana Manchester jersey ini di tahun 2025-2026 kita tadi update menjadi 2025-2029. Lalu di sini kita akan update kembali jersey Manchester United menjadi 2025-2026. Kita update, data berhasil tersimpan. Lalu di sini saya akan buatkan lagi barang baru, misalkan ABC. Saya misalkan das saja karena ini untuk dihapus. Untuk harganya 10, stoknya 10, lalu ada kategorinya misalkan basket. Oke. Nah, di sini untuk barang ABC tadi kita klik terlebih dahulu. Sini kita bisa gunakan button hapus untuk menghapus produk ABC ini. Oke, bisa dilihat dari data ABC-nya sudah tidak ada lagi di dalam data barang yang ada di manajemen produk admin. Oke, nah lalu kita keluar saja. Oke, kita akan coba buktikan di halaman kasir 123. Nah, bisa dilihat jersey Manchester United-nya ada, dan jika kita mau check out juga langsung bisa. Oke, oke, sama seperti yang sebelumnya. Oke, 49, stoknya berkurang. Lalu di sini saya juga akan mencoba buktikan lagi di halaman admin, di admin 123. Coba 12 saja saya buktikan. Nah, bisa terlihat jika username atau password salah juga terdapat notifikasi bahwa ada kesalahan dari username atau password yang sudah kita input. Admin 123. Oke, di sini untuk update dari jersey Manchester United sendiri itu diupdate menjadi 49 karena tadi sudah di check out 1. Oke. Tombol clear ini berguna untuk mengclearkan atau membersihkan pada form yang kita klik sebelumnya dan tidak akan mengubah apapun. Oke. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya Ibu karena apabila terdapat kesalahan baik itu dalam perkataan maupun perbuatan selama pembuatan video ini, Dafa mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih Ibu karena sudah menyimak video dari Dafa ini. Dafa tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.